mau ngebahas tentang cerita kehamilan aku, apa aja yang aku rasain saat aku hamil, gimana prosesnya aku hamil dari awal aku nikah. Nah, apa aja yang akan aku ceritain ke kalian. Jangan lupa ditonton videonya sampai habis, di komen, di like, and di subscribe juga YouTube channel aku supaya aku makin berkembang untuk berbagi informasi ke kalian semua. Oke, kalau sudah langsung ke videonya. Oke guys, hari ini aku mau santai aja, mau berbagi sama kalian gimana sih aku waktu baru-baru hamil dulu. Nah, terus apa sih yang aku rasain saat aku hamil muda dulu. Nah, aku tuh menikah di tahun ini, di tahun 2020 ini, tanggal 2 bulan 2 2020. Nah, waktu itu saat aku nikah itu aku udah halangan guys, udah halangan duluan maksudku, karena aku 1 bulan itu paling kalau misalkan memang lagi subur-suburnya bisa 2 kali halangan kayak gitu. Jadi awal bulan aku halangan, terus akhir bulannya aku halangan lagi. Nah, itu terjadi di bulan 1 di Januari tahun 2020 ini. Aku halangan itu per tanggal 7 kalau nggak salah, di minggu-minggu awal di bulan Januari itu aku udah halangan yang pertama. Terus pas yang kedua, pas mau nikah di tanggal 29 sampai tanggal 31, sampai tanggal 1 itu aku halangan. Nah, terus gimana sih hasilnya? Memang pas pertamanya aku ngerasa, oh kalau misalkan aku udah nikah kayak gitu, kalau misalkan aku udah halangan berarti aku cepet dong hamilnya, alhamdulillah kayak gitu kan. Memang sengaja kalau misalkan nikah itu aku pengennya sama suamiku enggak menunda untuk aku hamil kayak gitu. Kalau bisa sih memang langsung kayak gitu kan dapatnya. Nah, terus waktu itu juga sempet pas sudah 1 minggu aku nikah, kami pergilah ceritanya ke Bengkulu jalan-jalan kayak gitu kan. Nah, terus pas aku tuh ngerasain kok aku nggak halangan lagi kayak gitu kan. Biasanya walaupun aku udah 2 kali halangan atau mens itu pas 1 bulan, pasti aku bakalan halangan lagi itu di minggu kedua di bulan yang sama kayak gitu, di bulan yang si Februari ini. Karena padahal kan tanggal 1 sampai 4 itu aku udah kena, dan minggu kedua pasti aku tuh halangan lagi. Dan ternyata waktu aku jalan itu sudah 2 minggu aku nikah, tapi nggak halangan-halangan juga. Nah, terus aku tuh kenapa kayak gitu kan bertanya, atau nih mungkin aku hamil. Jadi aku tuh beli test pack, banyak banget beli test pack. Terus aku tuh pas subuh-subuhnya itu test pack, terus pas tahu hasilnya baru seminggu nikah, pas aku test pack itu hasilnya masih garis 1. Aduh, ya udah sabar aja, kayaknya memang belum ya kayak gitu. Terus teman-teman aku juga komen, ya mana mungkin lah baru nikah baru seminggu ya udah garisnya 2 kayak gitu kan. Ya aku kan nggak tahu, aku kan cuma mau coba-coba aja kayak gitu. Terus kalau misalkan aku tuh saking kesemangatnya kayak gitu, beli test pack tuh udah banyak banget. Terus aku mau test packin setiap hari itu nggak mungkin, jadi setiap minggu aku pasti test pack. Jadi tuh tanpa sepengetahuan suami aku, jadi aku kasih tau lah ya, garisnya masih 1. Ya gimana rasanya, karena aku ngerasa tuh di diri aku ada yang beda, karena waktu udah halangan itu aku nggak halangan lagi kayak gitu kan. Nah, terus aku download lah si aplikasi Halo Dokter, terus aku download juga aplikasi yang kayak pregnancy atau kehamilan plus kayak gitu. Aku taruh tuh HT-nya hari pertama, hari terakhir aku taruh tanggal 29 bulan 1, karena aku nggak halangan lagi, jadi aku taruh di tanggal 29 bulan 1 itu hari pertama, hari terakhir. Nah, terus dibilangnya itu aku tuh memang hamil tapi lagi proses kayak gitu ya katanya. Nah, terus aku tuh nggak percaya kayak gitu kan, jadi aku tuh mulai lelah karena aku udah 3 kali test pack dan hasilnya juga masih negatif aja. Terus akhirnya aku ya udah deh, sampai kapanpun aku juga nggak bakalan test pack lagi, sampai akhirnya udah 1 bulan atau 2 bulan memang aku nggak halangan lagi kayak gitu, dan baru cek ke dokter aja langsung. Terus tiba-tiba aku tuh udah kayak gitu kan, udah aku hapus semua. Terus aku tanya sama dokternya,
yang di Halo Dokter itu. Kenapa sih aku tuh, tapi aku nunjukin ada nyeri-nyeri di bagian tubuh, itu memang ngerasain kayak mau halangan. Terus dokternya malah bukannya malah nyemangatin kita, malah gimana ya, dia bilangnya oh itu belum tentu hamil, itu mungkin mau terjadinya menstruasi kayak gitu katanya, tanda-tandanya yang dirasain. Jadi aku nambah dong nambah, ya udah deh kalau gitu aku nggak usah perlu tanya-tanya sama dokter lagi, aku hapus si aplikasinya. Terus yang si kehamilan plusnya juga aku hapus. Terus nggak lama pas tanggal berapa ya, tanggal 20-an itu ke atas, tanggal 25-24 aku download lagi si aplikasi kehamilan plus ini. Terus aku download kehamilan plus ini, aku mau tahu lagi nih, mau ngelihat apa perkembangannya. Di situ kan ada perkembangannya itu setiap hari tuh ada, kalau misalkan kita tuh hamil. Nah terus tiba-tiba aku tuh download lagi, terus aku lihat, selamat ya ibu, Anda hamil kayak gitu. Cobalah untuk tes pack di besok subuh dan beritahu pasangan Anda. Nah kayak gitu tuh yang jadi, wah beneran nggak sih ya aku hamil kayak gitu. Terus pas udah kayak gitu, aku pas malamnya tidur udah gitu aku diem keluar kamar. Pas subuhnya itu aku ambil tes pack, terus subuhnya aku tes pack dan aku gak berani lihat hasilnya karena aku bener-bener udahlah, ini udah yang ke berapa kalinya aku tes pack, aku gak berani melihatnya lagi karena aku takut kecewa kayak gitu kan. Terus pas aku lihat ternyata garisnya 2. Nah aku seneng banget kayak gitu ya, ini beneran atau enggak, karena garisnya itu yang satunya itu terang, yang satunya itu lagi kabur kayak gitu kan, belum jelas kayak gitu. Tapi itu udah memasuki tanggal 25 ke bawah, jadi aku tuh memang udah di bulan 2 itu udah nggak halangan lagi. Terus jadi aku bilang nih sama suami aku, Mas ini tuh garisnya 2, tapi aku nggak tahu memang beneran atau enggak. Yakin? Serius? Katanya gitu. Ya aku fotoin lah si hasil tes pack aku ini tadi, terus aku kasih tahu, share di grup kayak gitu, share di WA aku kayak gitu kan, di apa statusnya aku. Dan banyak yang bilang, alhamdulillah selamat ya, ini kamu hamil kayak gitu. Terus mamaku juga bilang, ya udah habis ini langsung dicek kayak gitu, langsung ke bidan, mau langsung ke dokternya dilihat memang beneran hamil atau enggak, gimana kayak gitu kan. Takutnya nanti kalau misalnya nggak halangan kan bisa juga tuh kalau misalkan kita halangannya telat, bikin positif masih tes pack tapi di biasanya nggak ada kayak gitu kan. Aku takut juga sih, katanya ada beberapa hamil itu yang ternyata tuh hamilnya tuh ambil yang baik nggak berkembang kayak gitu. Jadi waktu itu juga malamnya aku sama suamiku langsung ke bidan guys, namanya ke bidan dulu, ke bidan yang dipercayai teman-teman aku. Katanya coba deh nih, bidannya enak kayak gitu. Lama banget ke bidan sampai jam 10-an baru selesai. Dan ternyata waktu dites pertama kali di USG itu katanya jadinya belum kelihatan karena itu baru pas 1 bulan. Karena HP aku tanggal 29 bulan 1, nah itu kemungkinan baru jalan 1 bulan aku hamil. Nah jadi kalian semua misalkan kalian hamil 1 bulan tapi pernikahan kalian belum 1 bulan kayak gitu, jangan dilihat dari situnya guys. Memang salah kalau misalkan kita lihat dari sana. Jadi orang tuh banyak berspesifikasi amit-amit ya ngisi duluan atau hamil duluan, kan sakit hati banget tuh. Aku juga sampai kalau misalkan dibilangin kayak bukannya masalah Newport kayak gitu, malah dibilangin cepet banget ya kamu hamil, kok bisa kayak gitu. Terus aku ngerasa emang apa yang salah? Toh aku waktu abis nikah aku juga tes pack dan aku kasih tahu kalian dan hasilnya masih 1 garisnya, dan aku udah buktiin aku juga halangan waktu tanggal bulan 1 kayak gitu. Dan aku memang nggak ngelakuin hal-hal yang tidak seperti itu kan. Jadi ya udahlah bodo amat kayak gitu. Dan bidan pun menjelaskan yang dihitung itu memang bukan dari pas kita menikah atau pas kita telat haid.
yang dihitung itu pas pertama malah hari terakhir kita haid. Nah aku pun itu baru tahu juga ilmunya dari kedokteran, dari kebidanan kayak gitu. Nah jadi pas aku tahu itu aku hamil tapi memang belum kelihatan, dan bidannya itu nyuruh tuh, itu kan belum pandemi ya, bulan 2, jadi aku tuh disuruh lagi balik lagi setelah 1 bulan yang akan datang, kita mau cek beneran ini bayinya. Terus udah singkat cerita yang kedua, bulan kedua aku nggak sampai bulan kedua kan aku takut banget guys, ini memang udah ada muncul tanda-tandanya aku morning sickness kayak gitu, terus udah mulai minum susu hamil, terus udah mulai makan makanan yang bergizi kayak gitu. Aku nggak makan makanan lagi yang kayak bakso, kayak model kayak gitu, aku nggak bisa makan kayak gitu, dan aku pun nggak bisa cium bau orang masak kayak gitu, terus bau cabai pun aku nggak bisa kayak gitu. Terus tiba-tiba mama aku ngajakin lagi nih, udah deh cek lagi aja, takutnya nanti bidan kan bilang masih kecil banget ini, kita belum bisa lihat dia berkembang di dalam atau di luar. Nah itu yang bikin takut sih sebenarnya. Jadi dari sana aku diajakin ke klinik atau ke tempat dokter yang biasa aku sakit, aku cek kayak gitu. Memang ada USG-nya juga karena dia juga udah terkenal lumayan lama di dunia kedokteran, dan aku juga udah tahu enak juga ngobrolnya, jadi aku kesana lah. Terus aku tuh di USG-nya itu USG transvaginal. Jadi kalau misalkan USG kayak ibu hamil yang biasa itu kan biasanya dari luar ya, kalau ini USG transvaginal untuk apa? Untuk memastikan janin bayiku itu memang benar-benar berkembang atau hidup di dalam si rahimku itu kayak gitu. Jadi aku tanya, dokterku menyarankan itu, dan saat itu aku lakuin yang terbaik untuk biar nggak ada kesalahan di kemudian harinya kayak gitu guys. Jadi suamiku tuh waktu itu belum tahu karena dia masalahnya dia pulang kerjanya sore kan, jadi aku sama mamaku dulu ke sana duluan, jadi kayak gitu, dan aku nggak beritahu dia kalau aku tuh udah USG lagi kayak gitu. Terus pas aku USG transvaginal itu, dan alhamdulillahnya dia berkembang dengan baik, dan bayiku itu juga sehat, dan bayiku itu sudah mulai memasuki di ke bulan kedua atau di masuk ke 2 bulan. Itu memang aku udah ngerasain juga morning sickness-nya, dan aku memang benar-benar morning sickness sampai usia kandunganku 4 bulan memasuki 5 bulan. Itu memang parah banget guys. Aku nggak bisa cium bau orang masak, bau sambal, terus aku nggak bisa makan makanan yang kayak berkuah-kuah gitu, nggak bisa. Aku cuma bisa makan sayur, makan nasi pun itu juga kadang-kadang misalkan nasinya yang sayurnya kayak gimana juga aku nggak bisa makan. Terus aku juga minum susu, kadang minum susunya kalau nggak cocok juga dimuntahin sama si janin bayiku ini karena nggak cocok kayak gitu kan. Nah sampai akhirnya jalan ke 5 bulan ke 6 bulan barulah aku bisa makan enak. Maksudnya makan enak itu ya dalam masa-masa aku hamil itu udah termasuk udah ya, kalau cium orang masak ya udah biasa aja. Aku juga udah mulai sehat, dan aku juga udah mulai kayak kembali lagi kayak seperti semula, kayak bisa masak bisa tapi udah capek kayak gitu ya. Terus makan pun harus yang benar-benar bersih, dan harus ada sayurnya kayak gitu. Kalau misalkan nggak ada sayurnya pun aku rasanya kayak nggak mau makan kayak gitu. Terus dulunya waktu sebelum nikah, sebelum hamil itu aku suka banget makan lauknya itu ayam, dan gak suka banget ikan. Dan sekarang itu kebalikan, aku malah sukanya ikan dan gak mau ayam kayak gitu. Aku juga bingung ini kenapa. Terus pas 5 bulan setengah itu aku cek lagi, dan ternyata aku udah bisa lihat, aku udah tahu apa janin bayiku ini jenis kelaminnya apa. Alhamdulillah jenis kelamin anakku ini perempuan, 5 bulan setengah. Dan aku tuh udah pengen banget beli perlengkapan atau perabotan bayi kayak gitu. Nah tapi kan di kotaku itu guys, aku nggak tahu juga di kota kalian sama atau nggak sama kayak aku. Kalau di kotaku itu nggak boleh sebelum 7 bulan
beli barang-barang bayi, takutnya ya kayak gitu. Yang hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan. Cuman aku mikirnya kayak gini, aku mungkin zaman dulu kalau misalkan orang periksa belum bisa ketahuan si janin bayi kita ini, jadi bingung mau beli yang antara cewek sama cowok barang-barangnya. Tapi kalau sekarang kan udah zaman canggih tuh, udah bisa dilihat dari usia sedini mungkin ada yang lebih di bawah aku udah tahu jenis kelaminnya. Nah, bisa kita belajar dari sedini mungkin juga. Nah, terus aku tuh udah kesel banget pas setiap mau beli tuh, jangan nanti kalau misalkan ini nurutin aja orang tua, termasuk suamiku lah ya, turutin aja apa kata orang tua. Kalau misalkan nggak boleh ya udah nggak boleh, takutnya kan ya untukku sama si janin bayi aku sendiri kayak gitu. Cuman ya tanpa pengetahuan mereka, tanpa pengetahuan mamaku, aku beli dan belanja sedikit demi sedikit barang-barang bayi. Jadi aku udah gak sabaran lagi mau beli guys. Jadi usia 5 bulan itu aku udah beli barang-barang bayi itu, udah beli setengahnya aku udah beli. Jadi singkat cerita, pas usia 7 bulan aku mau disuruh belanja lagi, perut udah besar, jalan pun susah dan ngap kayak gitu. Udah kalau misalkan berdiri itu udah rasanya mau mate gitu, udah rasanya aduh ini napas kayak ngos-ngosan banget kayak gitu kan. Jadi aku tuh menyalahkan kalau misalkan itu kan, kalau misalkan aku ternyata kalau misalkan 7 bulan disuruh belanja terus kalau misalkan nggak dicicil dari kemarin-kemarin, aku juga yang susah kayak gitu, aku juga yang bakal kecapean kayak gitu. Nah kalau ternyata pas 7 bulan sampai ke 9 bulan itu malah nggak ada mood lagi untuk belanja, karena udah capek guys, bawa dalam keadaan posisi perut besar, terus juga jalan susah, napas juga ngos-ngosan, mau keliling-keliling itu udah nggak worth it banget menurut aku. Jadi itu tadi cerita dari aku awal kehamilan aku sampai sekarang. Nah, jadi kalau menurut kalian ada yang salah dari cerita aku, maklumin aja karena ini adalah cerita kehamilan aku yang pertama. Aku ini hamil anakku yang pertama, dan aku mau share ke kalian apa yang aku dapetin dari kehamilan aku ini dan apa yang aku rasain dari kehamilan aku ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, dan jika kalian ada kesamaan sama aku dengan aku, atau misalkan ada yang kalian ingin tanyakan, silahkan komen di bawah ini di kolom komentar. Jangan lupa di like, di subscribe juga YouTube channel aku supaya aku lebih berkembang dan lebih maju lagi dan lebih semangat lagi untuk membuat video yang mengedukasi untuk kalian semua. Oke, terima kasih, itu aja untuk hari ini, dan see you in my next video.